Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Emin PDMM, Kepala UPT SD Negeri 4 Taruang, akan berbagi praktik baik untuk kegiatan peningkatan literasi di sekolah. Adapun judul kegiatan kami adalah Kepala Sekolah sebagai pegiat literasi, siapa takut? Untuk mengetahui bagaimana dan apa kegiatan kami, maka saksikan video kami sampai tuntas. Berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian UPT SD Negeri 4 Taruang dalam kemampuan literasi A.1 adalah 1,34 atau capaian jauh di bawah kompetensi minimum. Akar masalahnya, sebagian besar peserta didik dalam kategori dasar dan perlu intervensi khusus, terutama dalam hal membaca teks informasi. 29,18, kompetensi membaca teks sastra 31,06, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks 29,19, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks 1.2 adalah 33,96. Sementara program benahi atau solusi yang ditawarkan oleh pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi benahi 1. Di samping itu, berdasarkan pengamatan di UPT SD Negeri 4 Taruang, kegiatan literasi belum dijadikan sebagai pembiasaan sehingga kegiatan literasi ini belum menjadi budaya baik di kalangan guru maupun siswa. Melihat kondisi ini, selaku kepala sekolah saya merasa miris dan mencoba mengintrospeksi diri. Kalau data ini betul, maka salah satu penyebabnya adalah pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tahun 2019 sampai dengan 2020 dan awal 2021 yang tidak efektif, sehingga diperlukan tindakan secepatnya agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Walaupun kami yakin bahwa untuk mencari solusi dan permasalahan ini tidak mudah, karena membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman, dan juga membutuhkan sumber daya finansial, membutuhkan kolaborasi stakeholder di sekolah. Karena hal ini sangat penting dan mendesak, maka saya mengadakan kegiatan sebagai berikut. 1. Rapat internal dengan Dewan Guru. Rapat ini diadakan untuk membahas masalah tersebut di atas, dan hasilnya adalah semua guru dan kepala sekolah harus mengeksplorasi platform Merdeka Mengajar PMM, terutama materi literasi dengan cara pihak sekolah memasang jaringan WiFi karena pembelajaran mandiri di PMM adalah dalam jaringan atau daring. 2. Mensosialisasikan pentingnya literasi kepada siswa dan guru. Selaku kepala sekolah, selalu mensosialisasikan kegiatan literasi kepada siswa dengan cara berkunjung di setiap kelas dan juga di luar kelas di setiap ada kesempatan, misalnya pada kegiatan upacara, apel pagi. Apalagi ada ketentuan bahwa setiap hari ada kegiatan literasi 15 menit sebelum belajar. 3. Mendampingi guru dalam melaksanakan asesmen awal literasi dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas seharusnya melakukan dulu asesmen untuk mengetahui kemampuan literasi awal siswa dan memudahkan pemetaan kebutuhan siswa, sehingga nantinya akan dibuatkan perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran yang berbeda antara siswa dalam kelompok yang satu dengan yang lainnya atau pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, mengadakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan literasi. Kegiatan literasi pasti membutuhkan sarana dan prasarana. Sebagai kepala sekolah di UPT SD Negeri 4 Taruang, saya mengadakan pojok baca di setiap kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian untuk di luar kelas dibuat taman baca dan lorong literasi. Semua ini dilakukan agar siswa tidak bosan dalam berliterasi. Kelima,
menjadi contoh dalam kegiatan berliterasi baik kepada warga sekolah. Saya sebagai kepala sekolah selalu berupaya untuk menjadi contoh atau pegiat literasi baik kepada guru dan terlebih kepada siswa. Setiap hari saya sempatkan untuk berliterasi, terkadang sendiri, kadang juga bersama siswa dan guru di taman baca atau lorong literasi yang berada di sekolah. 6. Menjadi narasumber berbagi praktik baik. Salah satu impact atau dampak dari kegiatan berliterasi adalah sudah dapat menulis. Pada bulan November 2022, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Sulawesi Selatan mengadakan lomba menulis karya tulis ilmiah, yaitu best practice dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah setelah karya tulis yang berjudul pelaksanaan P5 di UPT SDN 4 Taruang melalui kolaborasi stakeholder berbasis humanis dinyatakan lolos, maka saya diminta untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik di BBPMP Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Desember tahun 2022. Yang ketujuh, menjadi penulis buku antologi. Bersama dengan komunitas guru belajar menulis Nusantara, saya menulis secara berkolaborasi buku antologi dengan judul yang pertama, Anakku Kaulah Inspirasiku, 2. Menabur Kisah Tak Terlupakan, dan sementara menunggu buku ketiga, One Step to Freedom. Dan ini saya sudah bagikan ke perpustakaan sekolah dan sekolah yang meminta buku itu untuk menjadi bahan bacaan di sekolahnya. Kedelapan, menjadi narasumber implementasi kurikulum Merdeka. Melalui aplikasi Sinar Baik, saya mendaftar sebagai calon narasumber berbagi praktik baik gelombang 3, dan alhamdulillah setelah mengikuti seleksi yang cukup panjang, saya dinyatakan lolos seleksi dan sekarang menjadi narasumber implementasi kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. 9. Menjadi narasumber IKM di Kabupaten Jeneponto. Setelah ditetapkan sebagai narasumber implementasi kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar, maka saya sudah berkeliling, berkolaborasi dan berbagi dengan menjadi narasumber baik di Kombel, di komunitas belajar atau Kombel di sekolah-sekolah, di kelompok kerja guru KKG, di kelompok kerja kepala sekolah baik di Kecamatan Taruang maupun di luar Kecamatan Taruang. Sahriani SPD, guru UPT SDN 4 Taruang. Alhamdulillah, kepala sekolah sudah menjadi contoh yang baik bagi kami untuk menjadi pegiat pembelajar sepanjang hayat. Beliau juga sudah menulis beberapa karya ilmiah dan buku antologi. Saya Haji Samsudin SPD, Penguas Bina UPT SDN 4 Taruang, menyatakan bahwa upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan literasi warga sekolah, terutama siswanya adalah: 1. Membuat pojok baca di dalam kelas, mulai kelas 1 sampai kelas 6. 2. Kepala sekolah menjadi teladan yang baik dalam berliterasi, yaitu sudah membuat beberapa karya tulis ilmiah dan buku antologi. 3. Ada lorong literasi di luar kelas yang membuat warga sekolah betah membaca. Hal ini menjadi inspirasi bagi sekolah lain di Kecamatan Taruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmi SPD, Kepala PT SD Negeri 5 Taruang. Saya terinspirasi dengan kegiatan Kepala PT SD Negeri 4 Taruang dalam upaya peningkatan literasi di sekolah, terutama lorong literasi yang membuat warga sekolah betah membaca. Sehingga di sekolah saya, PT SD 5 Taruang juga membuat lorong literasi. Demikianlah praktik baik tentang upaya peningkatan kegiatan literasi di UPT SDN 4 Taruang. Semoga bisa bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan orang lain, dan semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.